Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Ayumi Tips and Trick. Di video kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya agar hubungan LDR itu langgeng sampai ke pernikahan. Nah, buat kalian, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube ini yang insya Allah akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi yang akan saya bahas ini adalah pengalaman saya dengan suami saya yang menjalani LDR sampai 3 tahun, kemudian kita memutuskan untuk menikah. Menjalani hubungan LDR itu memang gak gampang ya guys ya, apalagi mungkin kita itu berbeda profesi. Nah, beda profesi antara kuliah sama kerja, itu kan kayak mereka nggak tahu, pasangan kita nggak tahu kita itu gimana kegiatannya selama kuliah. Dan mungkin kamu juga nggak akan tahu pasangan kalian yang lagi kerja itu kegiatannya apa aja. Atau mungkin kalian kerja, terus pasangan kalian juga kerja. Itu kan susah banget ya ngejalanin hubungan LDR dan bertahan sampai ke pernikahan itu. Nah, apalagi buat kalian yang mungkin pasangannya kerja dan kamu nggak kerja, atau nggak ada kesibukan apapun. Itu kan lebih susah banget. Nah, kita bakalan ngebahas nih guys ya, gimana sih tips aku buat ngejalanin hubungan LDR sampai 3 tahun, kemudian menikah. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, di sini saran aku yang pertama, tips aku yang pertama itu adalah komunikasi. Jalin komunikasi dengan baik. Ini yang paling penting ya guys ya. Kenapa aku kasih tahu dengan cara jalin komunikasi dengan baik? Karena apa? Jadi komunikasi itu kalau terlalu berlebihan, dia itu bisa membosankan. Kalau kurang komunikasi, apalagi dia bisa membuat miskomunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu sangat penting. Misalkan itu saya nggak kerja, saya kuliah. Dan suami saya kerja, suami saya mungkin yang kurang banyak waktu buat saya. Nah, oke, kita bikin keputusan begini, suami saya ngabarin sewaktu-waktu kalau dia lagi nganggur, dia kasih kabar, ini saya lagi istirahat, jangan lupa makan, misalkan kayak gitu. Itu yang paling penting. Dan saya juga kalau misalkan saya lagi sibuk atau apa, kabarin kalau ada waktu walaupun 1 menit, berikan pesan singkat bahwa saya lagi ini, saya lagi itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat pasangan kita itu menjadi tenang. Jadi komunikasi itu penting, tapi kita juga nggak terlalu banyak berkomunikasi gitu, karena itu akan membuat hubungan kita itu menjadi cepat bosan. Seperlunya aja, yang penting udah tahu kabar kita lagi ngapain, sedang apa, gitu aja, nggak terlalu sering gitu. Nah, kemudian di dalam komunikasi itu ada sebuah diskusi. Atau kayak kita saling bekerja sama, berdiskusi, gimana yang baik agar hubungan kita itu tetap langgeng gitu. Jadi saling pengertian di sini itu misalkan pasangan kamu itu lupa ngabarin kamu, misalkan telat atau kenapa gitu kan. Kamu nggak boleh langsung marah atau berpikir negatif tentang dia. Kamu harus mengerti kesibukannya dia, ya kan? Makanya kita balikan lagi ke yang pertama tadi, bahwa di situ perlu adanya saling diskusi, saling bekerja sama, dan komunikasi yang baik, ya. Nah, kemudian kalau dia nggak bisa ngabarin kamu, itu kenapa? Kalian harus tanya dulu. Mungkin karena sibuk dan lain-lain, jangan terlalu diambil hati, gitu. Kecuali nih ya, kecuali pasangan kamu itu mungkin agak berubah sikapnya, baru kalian bisa bertanya kenapa, gitu. Tapi kalau sikapnya sama seperti biasanya, kok kamu itu marah-marah dan nggak pengertian, itu hal yang bisa merusak hubungan kalian. Jangan terlalu baper dan jangan terlalu diambil hati. Jadi waktu selama saya LDR dengan suami saya itu, mungkin ya bisa dikatakan saya adalah orang yang paling baperan ketemu dengan foto-foto, atau mungkin foto dia dengan temannya, teman kerjanya, dan itu cewek, atau mungkin temennya itu ngerjain saya, kayak gitu. Mungkin saya yang terlalu baper. Cuman kadang saya naik turunkan gini, saya tidak perlu marah hanya karena hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya lagi emosi gitu, saya mencari kesibukan lain gitu. Jadi tidak terlalu mementingkan itu. Jadi kalau saya sudah tenang, baru saya tanyakan itu siapa, kenapa kamu nggak ngabarin, atau kayak gimana gitu. Misalkan chattingan itu juga hal yang sepele, tapi kita itu kadang nggak tahu nada chattingnya, atau mungkin kurang titik,
atau mungkin dia itu kurang panjang gitu. Akhirnya kita menyimpulkan yang buruk-buruk. Kadang yang paling baper itu kan yang cewek ya. Kemudian kita kayak, kok kamu kayak gitu sih ngechatnya simple banget, kamu tuh nggak ada respon yang kayak gitu-gitu kan ya. Cuman kalian harus berpikir jangan terlalu baper. Kalian itu chat, bukan suara yang asli. Kalian nggak tahu suaranya yang asli, nadanya itu kayak gimana. Mungkin dia benar-benar mendukung apa yang kamu ceritakan, dia benar-benar support dan lain-lain, tapi kamu ngerasanya itu dia nggak terlalu mikirin kamu gitu. Jangan terlalu baper gitu. Kalau emang kamu mau curhat atau cerita, kalian bisa langsung telepon aja gitu. Jadi intinya jangan terlalu baper, mudah baper gitu. Anggap aja biasa aja gitu, karena emang kalian itu lagi LDR gitu. Nah, buat kamu yang menjalani hubungan LDR, jalani hidup kalian masing-masing. Jangan terlalu fokus pada hubungan kalian gitu. Kalian juga punya kehidupan masing-masing. Misalkan dulu pasangan saya itu dia punya kesibukan kerja. Dia sebagai abdi negara dan dia itu dituntut semuanya harus siap siaga. Sedangkan saya itu kuliah. Dan ada kesibukan saya misalkan mengerjakan tugas dan lain-lain, ngumpul sama teman dan lain-lain. Jadi intinya kalian harus menjalani kehidupan kalian masing-masing. Pertama, agar tidak terlalu cepat bosan. Kedua, ada kehidupan yang lain yang harus kalian pikirkan gitu, bukan hanya sekedar hubungan kalian, karena kita nggak akan tahu kegiatan dia di sana tuh apa. Kalau misalkan kalian itu memaksakan untuk selalu menghubungi kalian atau lalu saling komunikasi, itu justru akan menimbulkan berantem, kecurigaan yang nggak jelas gitu. Jalani kehidupan yang lain gitu, cari kesibukan sendiri gitu. Kalau misalkan dia sibuk, cari kesibukan sendiri. Tapi tetap intinya di sini kembali lagi ke komitmen. Jadi kamu punya kesibukan sendiri, dia punya kesibukan sendiri, jalanin dan jangan sampai ada berantem. Nah, di dalamnya itu harus ada komitmen. Komitmen kayak gini, saya punya kesibukan, saya punya teman, kamu di sana juga punya kesibukan dan kamu punya teman. Kalau memang kita ada keinginan untuk serius menuju ke pelaminan, misalkan menuju ke jenjang pernikahan, ya kita harus bikin komitmen. Kamu punya kesibukan, saya punya kesibukan, dan saya punya teman, kamu juga punya teman. Dan intinya di sini kita akan kembali kemana? Kita akan tetap memikirkan masa depan kita. Bolehlah kita punya kesibukan sendiri-sendiri, tapi intinya tetap sama, tetap kembali kemana, itu tetap diingat gitu. Kemudian LDR boleh, tapi apa kalian nggak pengen ketemu? Sempatkan untuk bertemu, walaupun bertemu itu ada yang 1 tahun sekali, 1 bulan sekali, itu nggak masalah. Yang penting kalian ada waktu untuk ketemu, sekedar ngobrol, itu kan udah bikin kita itu kayak bahagia, dan kita itu ngerasa bahwa kita memang ada pasangan, tapi kita dibatasi oleh jarak yang bikin rindu gitu kan ya. Jadi intinya sempatkan bertemu. Waktu itu saya kalau mau bertemu dengan suami saya, pasangan saya itu ya sekedar 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, nggak masalah, yang penting kita happy gitu. Kemudian ini yang paling penting banget dalam hubungan LDR, itu pasti kita akan merasakan bosan. Kok gitu-gitu aja ya, apalagi cuman telepon, nggak pernah ketemu. Nah, di dalam sela-sela itu kalian harus sempatkan ngasih hadiah atau kejutan. Nah, hadiah atau kejutan itu nggak harus kita bertemu atau barang yang harus dikirim gitu. Bolehlah barang yang harus dikirim, tapi itu mungkin kayak waktu enif atau waktu ulang tahun sekali gitu, boleh gitu. Kalian kasih hadiah apa yang bikin mereka itu terkejut gitu. Tapi selain itu, di sela-sela kesibukan ataupun di sela-sela pekerjaan kalian masing-masing gitu, sempatkan untuk berpikir ide yang kreatif yang membuat pasangan kalian itu terkejut. Tunjukkan di sela-sela kesibukan gitu, tunjukkan kasih sayang kamu, kejutkan dia dengan beberapa hal yang membuat dia itu kangen terus sama kamu gitu. Misalkan kamu bikin kata-kata yang romantis, atau mungkin kadang 1 minggu sekali gitu kamu kayak bikin stiker atau ngedit foto, dikasih video kayak gitu. Dan atau mungkin kalian itu ngajak dia ngobrol hal-hal yang mengarah ke
jenjang pernikahan gitu kan boleh ya, karena memang sudah ada komitmen gitu kan, biar nggak terlalu gabut dan bosen. Atau mungkin kalian bisa, itu kan ada semule atau nyanyi-nyanyi pakai washing kayak gitu, walaupun suara kalian itu nggak terlalu bagus, setidaknya kamu tuh pasti ada ngerasa kayak lebih bahagia gitu. Dulu saya seperti itu. Kalau misalkan nggak bisa, kalian bisa pakai TikTok atau aplikasi-aplikasi yang lain, atau mungkin kalian bisa live bareng gitu. Kalian ya cari-cari sesuatu yang buat kalian itu nggak bosan gitu. Tapi kalian harus saling bekerja sama, karena memang kan sebelumnya udah ada komitmen. Jadi kita kerja sama. Kalau misalkan saya udah gabut gitu, kadang suami saya, pasangan saya itu kasih kejutan yang menurut saya itu saya nggak nyangka bakalan dikasih kejutan yang kayak gitu. Wajar ya, dalam suatu hubungan kita ngerasa bosan itu wajar, tapi gimana kita itu menjadikan suatu hubungan itu nggak membosankan. Kita kayak kasih kejutan-kejutan tertentu kayak gitu aja. Itu hal-hal sepele tapi bisa bikin hati kita bahagia. Ini yang penting juga ya guys ya, kamu kalau lagi video call atau bertemu sama pasangan kamu itu, usahakan berikan senyuman yang paling manis. Kenapa? Ternyata nih ya, cowok atau cewek, tapi kebanyakan cowok itu kalau melihat senyuman ceweknya itu tulus dan manis banget. Bukan senyuman genit ya, ini beda. Kalau genit itu beda, intinya ini senyuman yang tulus, menunjukkan bahwa kamu itu lagi bahagia sama dia dan kamu tuh sayang sama dia gitu. Di sini pada saat kalian menjalin hubungan dengan pasangan kalian itu, intinya tunjukkan sikap yang baik gitu. Jangan pada saat dia lagi sibuk, habis sibuk kemudian di video call gitu, sikap kalian tuh nggak ada senyum-senyumnya. Kalian pengen meluapkan emosi kalian, itu justru bikin kamu itu ngebosenin gitu di mata mereka. Boleh kita memang sekali-sekali meluapkan emosi karena kita marah, dia nggak ngabarin dan lain-lain, mungkin ada gitu kan ya. Tapi jangan langsung meluapkan emosi, justru nanti akan berujung pertengkaran dan putus gitu, nggak sampai ke pelaminan, ya kan? Jadi luapkan, tapi setelah kalian curhat-curhat, setelah kalian happy, ya kan? Kalau udah meluapkan emosi kalian, kemudian kalian senyum kembali gitu. Jadi akhiri video call kalian itu tetap dengan senyuman. Boleh marah, tapi nggak boleh lama-lama gitu kan. Jadi itu aja ya guys ya, tips yang mau saya sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi, kalian langsung aja DM di Instagram. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you next video. Bye-bye. Semoga bermanfaat.